Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita pada siang hari ini sebagaimana telah diumumkan sebelumnya, insyaallah kita akan mengadakan acara di Pasar Rakyat Syariah ini. Insyaallah adalah kajian muamalah kontemporer bersama Ustadz Erwandi Tarmidi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di sini. Dan kami ucapkan juga jazakallahu khairan kepada panitia yang telah bekerja keras dalam merencanakan acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan juga kepada Bekasi Junction yang menyediakan sarana dan prasarana sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Alhamdulillah. Mungkin kita langsung saja, insyaallah Ustadz akan memaparkan materi kurang lebih sekitar 15 menit insyaallah, dan kemudian nanti kita berikan waktu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini untuk mengajukan pertanyaan, baik melalui kertas ataupun juga bertanya secara langsung kepada Ustadz. Nanti Ustadz insyaallah biidznillah akan menjawab satu pertanyaan, kemudian pertanyaan berikutnya. Mungkin Ustadz silakan tafadhol Ustadz untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Salawat rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aneh rasanya enggak? Ada kajian di pasar. Hah? Enggak aneh Ibu. Coba sekarang saya tanya kepada Bapak dan Ibu yang pernah umroh dan haji. Berapa meter jarak antara Masjid Nabawi atau Masjidil Haram dengan pasar di sekitarnya? Saya bisa jawab? Berapa meter jaraknya? Hah? Berapa? Berapa? 50. Salah. Gak dapat hadiah, yang salah gak dapat hadiah. Yang lain. Antum Madinahnya mana? Madinah Nabawi yang saya maksud. Yang lain? Enam? 5? Salah. Iya. Mall itu pasar atau bukan? Berarti berapa jaraknya? Selangkah itu betul. Kasih hadiah. Apa hadiahnya?
Panitia mana hadiah panitia? Masya Allah, kasih hadiah. Allahu Akbar. Betul itu hadiah itu. Buku saya bukan? Buku saya hadiahnya. Silakan Ibu. Ya Masya Allah, tabarakallah. Selangkah jaraknya ya antara Masjid Nabawi dan karena keluar dia dari masjid, kemana dia pergi? Pasar tuh sudah. Mall, iya, mall pasar tuh bukan? Pasar tempat orang jualan. Ya. Dan ini bukan hal yang baru. Dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah seperti ini juga. Karena orang tahu berkah jual beli setelah sholat itu, baik yang membeli ataupun yang menjual berkah. Masa dia habis sholat menjual bohong? Berani? Allah Ustaz. Berkah. Sehingga sebagian para sahabat ketika Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Kemudian fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala, ada orang beriman bila dikumandangkan azan, ini azan Jumat maksudnya ya. Udah selesai jual, tutup warung kalian semuanya. Tutup kemana lah? Dirikan sholat. Habis sholat Jumat udah bertebaran, ngapain? Berarti buka atau tutup lagi? Buka habis sholat. Jadi berkah. Walaupun ba'da subuh, ba'dal fajar, buka habis sholat. Ini berkah. Ya. Ini masalah keberkahan tempat. Alhamdulillah di sini ada musola, ada masjidnya. Masjidnya ada. Masjid atau musola? Kenapa masjid namanya? Siapa yang bilang musola? Musola. Kenapa? Tidak bisa digunakan untuk salat dalam waktu. Salah. Yang lain. Dia betul masjid, tapi alasannya kenapa? Jumat? Bukan. Saya bisa jawab. Masih ada hadiah tadi kan ya? Mana buku satu lagi? Panitia. Taib. Saya bisa jawab. Saya bisa. Salat jamaah, Ustaz. Bisa digunakan untuk salat jamaah. Minimal sendiri, munfarid. Persyaratan masjid wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadah. Masjid itu milik Allah, berarti tanahnya harus wakaf. Apakah di lantai bawah itu diwakafkan untuk masjid? Tidak. Berarti masjid namanya bukan. Siapa betul saya ya? Sini buat hadiah buat saya. Mana yang buat saya hadiahnya? Ini saya beli betul. Ini saya beli betul. Hadiah buat saya nggak ada. Saya betul. Buku bukan saya nyetak, ada yang nyetak. Ya, saya terima fee bersih aja. Baik. Jelas ini. Itu yang nggak boleh jual beli. Yang itu tidak boleh jual beli. Persyaratannya tanya tanah wakaf. Ini tanah pasar bukan tanah wakaf. Baik. Terus. Selesai sudah? Selesai sudah rincian saya. Tinggal tanya jawab sekarang.
Kalau tidak ada pertanyaan, selesai sudah kajian, kita tutup, besok kita lanjutkan pekan depan. Hah? Iya kan ya? Tay, silahkan. Kapan lagi jadwal saya di sini? Pekan depan kan ya? Tay. Mungkin kita berikan waktu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita mulai dari bapak-bapak terlebih dahulu. Sampai jam berapa? Jam 3? Sebelum asar ya mungkin. Asar jam berapa? 3:15, berarti sampai jam 3:20 lah ya. Kita berikan kepada bapak-bapak, silakan yang mau langsung bertanya. Bagi yang nanti akan menulis, silakan ditulis pertanyaannya, diserahkan kepada panitia. Silakan. Mohon disebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry dari pasar sini, pedagang. Siapa? Ferry. Ferry dari pedagang pasar, Pak. Masya Allah. Saya pernah mendengar Ustadz menerangkan bahwa kalau untuk orang memesan barang membayar DP, kalau kita tidak punya barangnya itu kan jadinya haram gitu. Iya betul. Nah, yang mau saya tanyakan gini Ustadz, saya punya barangnya, tapi orang itu memesan dengan untuk warna yang berbeda atau motif yang berbeda. Itu bolehkah saya meminta DP-nya untuk kepada pelanggan saya gitu? Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun barangnya ada gitu di toko satu. Kan nggak ada, dia minta kan bukan yang itu. Tapi merek yang sama gitu Ustaz. Iya, tapi dia minta yang barang yang ada apa atau bukan? Kalau misalnya kalau untuk pesan banyak itu kan harus banyak stok. Kalau stok saya cuma satu gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Untuk pesan nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Meminta DP nggak apa-apa? Tidak apa-apa kalau ada memang barangnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Mungkin silahkan yang lainnya. Silahkan itu yang di belakang. Mohon disebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herianto dari Harapan Baru, Bekasi Barat. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke sini sebagai pedagang. Iya, saya sebagai usaha swasta juga Pak. Jualan online. Jualan apa? Online. Masya Allah, ya. Pertama Ustaz, alhamdulillah saya dan sekeluarga telah memutuskan untuk berhenti dari asuransi jiwa. Masya Allah. Sudah putus dan ada hal yang ingin saya tanyakan. Dari hasil asuransi itu kami membeli rumah Ustadz. Jadi kurang lebih 1/4 dari biaya beli rumah itu dari hasil asuransi jiwa itu. Kurang jelas, Anda bekerja di mana sebelumnya? Enggak, saya enggak ada hubungannya dengan ini. Saya ikut asuransi jiwa. Ustaz. Sebelumnya asuransi jiwa. Iya, saya Anda dan istri. Iya, saya istri. Terus resign. Enggak resign, saya enggak kerja di asuransi, enggak. Saya dan keluarga mengikuti program asuransi jiwa. Terus berhenti, dan dari hasil itu kan ada berhenti. Iya, dapat uang. Uangnya sebesar yang Anda bayar atau kurang atau lebih? Lebih Ustaz, karena juga kan ada unit link di dalamnya. Lebih? Iya. Yang Anda bayar berapa, yang Anda terima berapa? Ya kira-kira kalau misalkan yang saya bayar kisaran 50, dapatnya 150. Anda bayar berapa? 50 juta Ustaz. 50? Iya. Dapat 150? Iya. Baik, terus? Lalu hasil dari uang itu 150 tadi? 150 tadi saya belikan ke rumah Ustaz. Anda nggak punya rumah? Sekarang rumah itu saya tinggali bersama keluarga. Ya berarti nggak punya rumah, punya kan? Rumah, ya. Nah, boleh. Buat fakir miskin boleh. Boleh dia mau ambil. Karena uang ini akan diberikan kepada fakir miskin lagi, kelebihannya. Anda bayar tadi berapa? 50, dapat 150, lebihnya berapa? 100 ini akan diberikan kepada fakir miskin. Beliau dan istri nggak punya rumah, fakir miskin atau bukan? Fakir miskin. Jadi nggak ada masalah Ustaz? Alhamdulillah boleh. Terus yang kedua Ustaz, masalah di buku Ustaz Roni yang halaman 134 perihal mengenai ini menjual. Perihal apa? Menjual patung dan alat peraga Ustaz. Parfum dan alat peraga, ya. Iya, patung dan alat peraga.
Kalau misalkan dalam dunia kedokteran kan patung itu kan sangat diperlukan ya Ustaz ya untuk apa? Dalam dunia kedokteran medis. Jadi kalau misalkan patung manusia dan organ-organnya itu bagaimana Ustaz hukumnya? Nggak jelas. Dan organ-organ manusia Ustaz. Oh, patung dan organ manusia. Iya, kan kalau misalkan untuk yang misalkan antum untuk jualan ini, Bu? Iya, iya, tadinya mau jualan ini karena baca buku Ustaz jadi bimbang nih Ustaz. Alhamdulillah bagus. Tapi kan untuk pendidikan Ustaz, bagaimana? Banyak objek dagang yang lebih tinggi keuntungannya daripada ini. Toy. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan satu pertanyaan lagi dari Ikhwan, kemudian nanti kita beralih ke akhwat Ustaz boleh Ustaz. Ibu-ibu boleh bertanya. Terserah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris dari Bekasi. Siapa? Aris. Haris. Ya. Pertanyaannya yang pertama, apa yang bisa kita lakukan untuk menebus dosa riba yang dulu pernah kita lakukan gitu, Tat? Maksud menebus dosa riba ini Anda yang dapat uang riba atau dirugi, maksudnya kasusnya apa? Dulu misalnya pernah pinjam duit gitu Tat ke bank. Pinjam duit ke bank. Ya, itu kan ada ribanya Tat. Nah, itu apa yang sekarang sudah ditutup. Sekarang sudah ditutup. Sudah dibayar uangnya. Sudah, alhamdulillah. Dengan bunganya dibayar juga. Iya, Tat. Ya. Terus yang kedua, pertanyaannya apa? Apakah kita bisa misalnya kita sudah tidak mau mengulangi riba itu lagi, apakah kita bisa menebus dengan cara misalnya kita kalau sudah selesai, tinggal bertobat kepada Allah, rumah halal. Ya, karena Anda yang dirugikan dengan riba, bukan yang mendapatkan harta riba. Jelas ini? Jelas, Allah. Ya. Yang kedua, maaf, apakah boleh kita investasi di asuransi syariah, Tat? Asuransi syariah. Maksudnya investasi gimana? Jadi di asuransi syariah yang terkenal di Indonesia itu ada program yang namanya investasi untuk jangka waktu 40 tahun ke depan, di usia 40 tahun, Tat. Itu di usia tidak 40, boleh. Oh, tetap tidak boleh, Tat. Terima kasih. Pada anda investasi di asuransi syariah yang tidak jelas untuk apa uang Anda diputar dia, lebih baik Anda mudharabahkan kepada teman-teman. Terima kasih Ustaz. Allah barik. Mungkin sekarang giliran ibu-ibu. Bagi ibu-ibu, silakan yang akan ibu. bertanya kita berikan kesempatan 3 pertanyaan. Mister, 3 pertanyaan, nanti akan dijawab Ustaz satu persatu. Mungkin ada yang mau ditulis juga silahkan, nanti mohon diserahkan kepada panitia. Di bawahnya kali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ummu Fadel dari Bekasi. Ummu Fadel. Fadl. Ya. Fadl betul, Fadel salah. Fadel. Yang Ana mau tanyakan, menantu Ana itu siapa? Menantu. Berjualan LM. LM logam mulia. Logam mulia. Dia beli dari Antam, dari perusahaan Mas Antam. Ya. Lalu dia memperoleh keuntungan, itu dikatakan margin dari harga emas yang telah ditetapkan oleh Antam. Iya. 1%. Iya. Pembeliannya tunai, tetapi selalu penjualannya pembelian ke Antam tunai, ya. Dan dia juga berjualan tunai. Alhamdulillah halal. Tetapi karena yang beli itu jauh dan dia berjualannya online, jadi dia yang beli harus transfer dulu. Apa itu termasuk tunai? Uang terima dulu. Ya. Kemudian barang kirim belakangan. Ya. Tunai namanya Ibu? Tunai juga. Tidak tunai namanya. Oh, tidak ini. tunai. Jadi bagaimana? Apa barang diberikan dulu, dikirim? Uang terima dulu, tapi statusnya bukan sebagai pembelian barang. Utang di tangan
penjual emas. Utang. Iya, utang. Nanti setelah kirimkan barang, sampai tangan dia, sampai barang, sampai Pak. Udah, sekarang kita akad jual beli. Sekarang tunai atau tidak? Tunai. Tunai sekarang. Uang sudah diterima, barang diterima. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, karena pembeliannya antar daerah dan memerlukan ongkir dan asuransi, karena kalau mengirim barang berharga itu ada asuransinya. Yang Ana mau tanyakan, apakah asuransinya itu halal? Satu, dan kedua, apakah ongkir itu setelah disepakati menjadi halal? Apa? Yang kedua apa? Mengenai ongkos kirim. Kenapa ongkos kirimnya? Ongkos kirimnya itu karena logam mulia atau barang berharga itu ada asuransinya. Asuransinya boleh. Asuransinya iya. boleh. Kalau apalagi kalau ibu pilih yang syariah. Iya. Karena asuransi di sini mengikut kepada barang. Iya, betul. Yuktafaru fit. Oh betul, masya Allah. Iya, iya. Naam. Yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'. Status akad asuransi di sini mengikut kepada akad barang. Jasa pengiriman. Oh, jasa pengiriman. Jadi boleh, Ustaz. Boleh. Jadi halal. Insyaallah. Jazakallah. Mohon maaf untuk ummahat mungkin agak sedikit bergeser ke sebelah sini, mohon harga dipenuhi yang sebelah sini biar agak ada jarak dengan bapak-bapaknya. Mohon maaf ibu-ibu atas ketidaknyamanannya. Silahkan agak bergeser, dipenuhi baris pertama dan kedua, atau bangkunya digeser juga nggak apa-apa. Mohon diisi dulu baris pertama dan kedua. Sampai jam berapa? Jam 2.30. 25 menit lagi. Pertanyaan kedua, silahkan dari ummahat. Mohon mic-nya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Khonsa di Cikarang. Iya Ibu. Pak Ustadz, bolehkah kita ikut asuransi BPJS? Dan untuk sementara ini, kalau yang sudah ada dari perusahaan, bolehkah BPJS itu dipakai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punya perusahaan atau Ibu karyawati? Karyawan. Bisa nolak nggak untuk ikut BPJS? Tidak bisa. Nggak bisa, nggak apa-apa. Berarti bukan Ibu yang ikutkan ya? Perusahaan yang mengikutkan kan ya? Iya. Iya. Lalu Pak Ustadz, kalau misalnya cuman boleh nggak diklaim ketika terjadi risiko? Boleh. Hitung perkirakan berapa yang sudah dibayar perusahaan, berapa yang sudah dikeluarkan untuk biaya berobat tadi. Andai sama, boleh. Andai yang dibayarkan oleh asuransi lebih besar, umpamanya yang dibayar perusahaan untuk premi baru sekitar 10 juta, biaya berobat 15 juta. Berapa kelebihannya? 5 juta. Maka tetap BPJS mengcover seluruhnya. Tapi Ibu kalau punya uang 5 juta, berikan kepada fakir miskin. Kalau tidak punya uang, alhamdulillah, riba tadi boleh untuk fakir miskin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum jazakillah. Assalamualaikum. Silahkan pertanyaan ketiga. Kita punya waktu kurang lebih 20 menit lagi. Silahkan pertanyaan ketiga, mohon mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana Umu Kadafi dari Cikarang. Apa? Umu Kadafi dari Cikarang. Umu Kadafi Cikarang. Dari Cikarang. Bukan Libya. Masya Allah ya. Silakan Bu. Begini Ustadz, Ana bisnis kreditin barang. Bisnis apa? Kreditin barang. Jual barang tidak tunai. Nah terus? Nah,
untuk memperluas marketing, saya menunjuk seseorang untuk memasarkan dengan sistem kita bagi hasil. Sebentar, kalau terlambat cicilannya Nggak ada masalah. tidak mas apa-apa. Yang jadi ini saya pakai orang untuk. Sebentar. Jadi saya pakai orang untuk. Barang yang dijual ini apa? Apa aja, asal yang. Apa aja tidak boleh. Karena emas dan perak. Oh tidak, untuk barang berharga enggak. Hah? Untuk barang berharga enggak, paling sekedar elektronik. Berarti bukan apa aja namanya. Barang elektronik, terus? Ya. Yang saya tanyakan kalau pakai sistem pakai orang dan nanti saya dengan orang itu bagi hasil bisa nggak? Diperbolehkan? Boleh. Ya udah. Syukran jazakallah. Allah barik fik Ibu. Mungkin lanjut kepada bapak-bapak yang ingin mengajukan pertanyaan, kita berikan 3 kembali. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Iksan dari Cikarang. Siapa? Ihsan. Iya. Allah. Jadi saya baru mau mulai bisnis toko mainan. Apa? Toko mainan anak, Ustaz. Masya Allah. Iya. Di situ jenis mainan tersebut sebenarnya ada beberapa yang membuat saya ragu. Contoh kayak pertama. Kurang jelas suaranya, Ihsan. Jadi ada jenis mainan yang ingin saya tanyakan ke Ustadz, boleh atau tidaknya menjual mainan tersebut. Yang pertama jenis mainan alat musik. Yang kedua boneka. Alat musik tidak boleh. Tidak boleh. Mainan, Ustaz. Tidak boleh kayak. Yang kedua seperti boneka Barbie, boneka bayi. Boneka Barbie keluar musik nggak? Enggak. Boleh. Terus mengenai ininya produk kemasannya kan ada gambar manusia gitu ya. Apa? Ada gambar orang gitu, manusia gitu produk. Gambar orang apa? Maksudnya kalau produk mainan kan dibungkus, dibungkus kadang-kadang ada gambar orang gitu ya, gambar orang, tempel gambar orangnya itu pakai itu stiker Anda atau apa? Oh, ditutup ya, Ustaz ya? Iya. Oke. Kepalanya itu. Oke, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan berikutnya yang kedua. Silakan yang di depannya. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Hariudin dari Cikarang. Siapa nama itu? Hariudin Ustaz. Khairuddin. Hariudin. Jadi hari ada 8 Ustaz. Hah? Hariudin. Hariudin apa artinya? Enggak tahu. Yang ingin saya tanyakan adalah saya ini mempunyai beberapa puluh orang tim, Ustadz. Yang kalau saya cover asuransi, cover kesehatan ya kami belum mampu. Apa? Kalau umpama kami mengcover kesehatannya, saya belum mampu. Tapi akhirnya kami menggunakan BPJS. Itu bagaimana, Ustadz? Untuk mengcover mereka pakai BPJS. Iya, untuk kesehatannya akhirnya kami gunakan BPJS. Itu sekarang BPJS diwajibkan kan ya? Kalau untuk perusahaan iya. Iya. Anda kan pengusaha kan ya? Insya Allah. Untuk karyawannya wajib BPJS berarti kan ya? Iya. Nggak ada berdosa, Anda dosa pemerintah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mereka mewajibkan sesuatu yang di sana ada unsur yang haram. Silakan pertanyaan terakhir yaitu dari denda bapak-bapak. keterlambatan. Silakan Bapak yang di belakang. Ya. Pertanyaan dari bacain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nama saya Joko Ustaz dari Cikarang. Joko Cikarang. Iya Ustaz. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, saya itu kan jualan online Ustaz ya. Hah? Jualan online. Masya Allah. Yang kita jual baju anak Ustaz. Masya Allah. Pertanyaannya kan sekarang kan lagi tren untuk dropshipping ya Ustaz ya. Nah itu saya itu membuka kesempatan pendaftaran bagi semua orang itu untuk mendaftarkan untuk menjualkan secara dropshipping gitu Ustaz. Sebentar. Baju anak yang Anda jual sudah Anda buat atau belum? Ada stoknya Ustaz. Jadi ada stoknya. Ada stoknya. Jadi terus ada yang ingin menjualkan dari Anda. Iya. Terus Anda menyetujui?
malah kita menawarkan gitu Ustaz. Kita menawarkan, saya menawarkan ke orang-orang supaya bagi yang mau silahkan gitu. Jadi kalau bagi yang mau jangan bikin akadnya dropshipping, marketing. Yang terjual melalui si fulan dapat dia fee sekian. Jadi akadnya itu dari kita harganya sekian, terserah nanti mau dijual berapa Ustadz. Boleh. Gitu. Jadi mereka tidak menyetok barang, kemudian mereka boleh, akan ini boleh. Ini boleh Ustadz ya. Ini akadnya nama simsar, yaitu sebagai perantara. Perantara. Oke. Iya. Terus pertanyaan kedua Ustadz, kebetulan qadarullah anak itu kan jadi pengurus koperasi Ustadz ya. Siapa? Saya sendiri dari pengurus koperasi gitu ya. Koperasi apa? Mungkin ada di sini Ustadz. Koperasi Solusi Umat, mungkin kemarin tidak di Solusi Umat. Iya Ustadz. Masya Allah. Ya. Waktu itu Antum sebagai kepala pengurus? Bukan Ustadz, anak bendahara Ustadz. Masya Allah. Anak itu masih ada keraguan Ustadz, terkait dengan apa, kalau koperasi kan dia ada iuran pokok sama iuran wajib Ustadz ya. Ya. Nah itu secara akad itu apakah kita akadnya adalah qard atau bisa mudharabah atau bisa qard Ustadz? Karena kan kalau penerimaan anggota itu kan bisa kapan saja Ustadz ya, bisa Januari, Februari, Maret gitu. Walaupun nanti kan kalau untuk pembagian kalau akadnya qard berarti nggak boleh ada pertambahan dia. Iya Ustadz. Sedangkan Anda memberikan pertambahan kan ya? Iya. Jadi riba. Jadi akadnya harus investasi. Investasi Ustadz ya? Mudharabah. Kalau investasi itu kan masa pendaftarannya kan bisa tidak bareng ya Ustadz ya? Boleh. Nggak ada apa-apa, nggak masalah Ustadz ya, untuk investasi nggak bareng-bareng gitu. Iya betul. Oke, jazakallah Ustadz. Allah barik fikum. Sebelum kita ke pertanyaan ummahat, Ustadz, ada pertanyaan lewat tulisan. Iya. Dari Pak Hanif Said di Tambun, Bekasi. Beliau menjelaskan ada toko tetapi sering ditinggalkan penjualnya, tidur siang atau belanja dan yang lainnya. Ada calon pembeli datang, mengambil barang yang diperlukan, lalu menaruh uang sejumlah harga barang tersebut di sekitar situ, agar saat penjual kembali bisa mengambil uang itu. Apakah hukum jual beli ini? Si penjual ini menulis nggak atau tidak? Yang beli silakan ambil sendiri, taruh uang di sini. Tidak. Tidak. Lalu kenapa si pembeli berani begitu? Nggak takut dia diteriaki maling? Kepepet. Apa? Kepepet. Kepepet. Iya, maling, kepepet juga maling itu. Iya, ini tidak boleh kecuali dia dikenal boleh atau tulis dia silahkan self service. Ambil barang sendiri, taruh uang di dalam laci. Maaf Ustadz, menambahkan pertanyaan saya tadi. Yang mana? Yang barusan self service ini. Iya. Jadi di tempat tersebut sudah umum, penjual tersebut walaupun tidak ada tulisan atau perkataan seperti sudah tadi. Biasa. Tapi sudah biasa. Enggak masalah. Jadi kalau sudah biasa nggak masalah. Jadi orang sekitar situ, jika tidak ada penjual tersebut, ambil barang, taruh uang. Nah, ketika sore hari atau setelah itu penjualnya ada, langsung dibilang, tadi saya beli ini dan uang di situ. Oh iya, sudah biasa seperti itu. Kalau sudah biasa nggak ada masalah. Ya, terima kasih Ustaz. Allah. Yang dijualnya barangnya emas, perak atau apa? Sembako sehari-hari. Oh, sembako boleh. Emas, perak nggak boleh. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustadz, saya mau bertanya tentang paket sembako lebaran. Apa? Paket sembako lebaran. Apa itu paket? Yang pembayarannya dicicil per hari atau per bulan. Selama 10 bulan diambil paketnya sebelum Ramadan. Jadi dicicil per hari atau per bulan selama 10 bulan. Kemudian diambil paketnya sebelum Ramadan. Barangnya terdiri dari uang dahulu, barang belakangan gitu ya? Ya. Harganya lebih murah apa lebih mahal? Mahal uang duluan. Boleh, masalah harga nggak ada masalah. Tapi biasanya karena uang duluan, maka biasanya lebih murah.
Tapi enggak ada masalah. Ustaz. Mungkin kita lanjut ke ibu-ibu. Silahkan ibu-ibu. Kita punya waktu 10 menit lagi kurang lebih. Silahkan. Silahkan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umur Afif dari Harapan Indah, Bekasi. Yang saya mau tanyakan, seandainya kita pesan barang sama A gitu. Nah, pesan itu beli atau nitip dibeliin? Pesan Pak Ustadz. Nitip dibeliin kan ya? Bukan nitip. Beli Pak Ustadz, maksudnya beli. Dia beli. Yang ibu pesan ke dia ini penjual biasanya, pedagang. Dia pedagang, cuman dia menawarkan kepada kita gitu. Oh iya, terus. Nah kita beli gitu kan. Yeah. Nah ketika akad itu misalnya model seperti A gitu. Ternyata setelah jadi modelnya B. Ketika kita konfirmasi, menurut informasi beliau tidak bisa dengan model A. Apa? Jadi gini Pak Ustadz. Ketika konfirmasi? Katanya nggak bisa dengan harga yang seperti itu kalau untuk model yang A gitu. Dia berdosa. Jadi waktu awalnya sudah sepakat. Dia berdosa. Terus di awal itu nggak ada kesepakatan ongkos kirim. Ketika barang datang kita diminta ongkos kirim. Barangnya jauh, pembuatnya jauh. Di daerah Jawa. Iya, biasanya ongkos kirim ditanggung penjual atau pembeli? Hah? Pembeli, Bu. Tapi di awal tidak ada kesepakatan. Iya, kalau tidak ada kesepakatan kembali kepada uruf. Al-adatu muhakkama. Uruf, kebiasaan. Makanya saya tanya kebiasaannya yang menanggung ongkos itu pembeli atau penjual? Pembeli. Berarti ibu yang nanggung. Berarti kita tetap harus membayar ya Pak Ustadz ya. Betul. Walaupun di awal tidak ada kesepakatan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pertanyaan berikutnya. Mohon mic-nya bisa digeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini berkenaan dengan BPJS lagi. Kalau bagi pegawai kan itu boleh ya Ustadz ya? Apa Ibu? Mengenai BPJS lagi Ustadz. Kalau bagi pegawai kan itu boleh karena pegawai BPJS? Iya, bukan maksudnya kalau yang berprofesi sebagai pegawai sebuah karyawan itu kan memang harus ikut ya Ustadz ya. Iya. Tapi kalau gimana dengan kita yang rakyat itu boleh, betul itu boleh. Iya. Gimana solusinya dengan kita yang rakyat biasa Ustadz untuk menghadapi masalah kesehatan ini, karena kan memang kita harus tawakal apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Iya. Maksudnya untuk jaga-jaga gitu Ustadz. Sekarang BPJS diwajibkan kan ya kepada seluruh warga? Iya atau tidak? Kalau iya ya harus ikut Ibu. Jaga-jaganya ke BPJS, betul. Berarti nggak haram ya Ustadz ya? Kalau yang selain karyawan? Tidak. Karena masalah diwajibkan, nggak bisa ngurus KTP kan ya kalau nggak ada BPJS. Saya ya, syukron Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan terakhir dari Ummahat. Silakan, mohon mic-nya bisa digeser di depan Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Lulu dari Bekasi. Saya mau nanya Ustadz, saya punya lembaga privat. Nah, saya punya apa? Lembaga privat. Lembaga privat. Nah, saya manajemen ke guru. Jadi misalnya guru sekali pertemuan harusnya dapat 200. Nah, ke manajemen kita ngambil 20.000 atau 15.000 gitu Ustadz. Apa? Yang ngambil buat untuk manajemennya. Jadi yang menghubungkan guru dengan siswa itu kita. Gak paham saya. Mungkin Bu diulangi lagi. Oh iya, gini, jadi kalau lembaga privat, jadi nanti ada murid nanya ke kita, ke manajemen, nanti kita ngasih tahu, dia minta cariin guru, nah kita cariin gurunya gitu. Nah, nanti guru kita kasih tahu harganya sekian, nanti misalnya harganya misalnya sekali pertemuan 200.000.
ke guru kita kasih 180, 20 ribunya ke kita gitu, ke manajemen, karena kita yang menghubungkannya. Itu gimana Ustaz? Akad dengan guru jelas bahwa ngasih tahu ke guru sekian, kita ngasih ke buat lembaga boleh. sekian itu. Boleh Ustaz ya. Oh iya, boleh satu lagi. Saya punya loket pembayaran gitu Ustaz, terkait tadi dengan BPJS, ada pembayaran juga BPJS. Nah, ada juga pembayaran untuk cicilan motor, kreditan untuk motor. BPJS-nya boleh. Motornya juga boleh dengan syarat bukan pembayaran denda keterlambatannya. Oh iya. Karena denda keterlambatannya ini yang riba. Berarti kalau pembayaran motor biasa cicilan boleh Ustaz. Terima kasih. Allah barik. Cukup saya kira ya. Demikian acara kita hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Silahkan nanti Ibu bisa menghubungi panitia melihat rundown acara, sehingga nanti kapan bertemu dengan Ustadz kembali, kapan bertemu dengan Ustadz Arifin Badri atau Ustadz Aminur Bait, silahkan nanti ke panitia. Saya pekan depan ada kan ya? Insyaallah. Insyaallah ada. Kalau nggak ada saya datang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاء الإحسان إلا الإحسان